Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Furianto di channel Nihon Anime. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang 10 alasan kenapa limit pinjaman online baru yang selalu mendapatkan limit yang sedikit. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang nanti akan saya informasikan ya. Di sini nanti ada 10 poin ya atau 10 hal yang akan saya bahas satu persatu. Oke, jadi pastikan teman-teman aja tonton sampai akhir ya. Oke, yang pertama, alasan kenapa limit pinjam ShopeePay yang baru, ShopeePay limit pinjaman online yang baru itu selalu dikit ya. Yang pertama adalah data kredit yang terbatas. Kenapa sih limit pinjaman online selalu seringkali kecil atau sedikit ya? Salah satu alasan utama yaitu data kredit yang masih terbatas. Nah, buat kamu yang mungkin pertama kali mencoba, platform pinjaman online belum banyak data yang dimana untuk menilai kemampuan kredit kita. Nah, mereka biasanya masih butuh waktu ya buat ngumpulin informasi lebih banyak. Jadi ya wajar aja kalau limitnya belum gede. Biasanya setelah kamu menggunakan layanan, mereka akan beberapa kali dengan lancar ya, barulah limit pinjaman mulai naik ya. Maka bersabarlah ya dan perbanyak transaksi yang positif biar data kredit kamu makin solid ya. Jadi kayak kita mungkin suka sama seseorang dan ingin nembak ya. Nah, itu kan kita ada proses gitu. Kita harus ngapa-ngapain gitu ya. Nah, intinya usaha ya, sabar dan berusaha gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Riwayat kredit yang masih baru. Nah, di poin kedua, kalau kamu baru aja daftar pinjaman online dan belum pernah pinjam di tempat lain atau belum pernah pinjam sebelumnya, wajar aja ya limitnya kecil. Nah, platform online ini kayak orang baru kita kenal ya. Jadi mereka itu butuh waktu untuk ngecek kepercayaan dan rekam jejak kamu. Jadi riwayat kredit yang masih baru ini bikin mereka hati-hati dong. Nah, biasanya mereka lebih suka kasih limit yang aman ya, nggak terlalu besar gitu ya. Jadi mulai aja deh dengan pinjaman kecil-kecil dulu dan bayar tepat waktu dan tunjukkan kalau kamu itu bisa dipercaya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, limit pinjaman kamu bakalan naik ya. Nah, yang ketiga, skor kredit yang masih rendah. Nah, skor kredit kamu juga bisa mempengaruhi limit pinjaman loh. Nah, kalau skor kredit masih rendah, ya wajar aja ya guys ya kalau limit pinjamannya kecil. Nah, platform pinjaman online itu kan biasanya butuh jaminan ya kalau kamu bakalan bayar utang tepat waktu. Nah, skor kredit yang rendah menunjukkan bahwa kamu pernah bermasalah dengan pembayaran di masa lalu atau di tempat lain gitu ya, atau di aplikasi lain ya. Nah, jadi mereka itu lebih memilih untuk kasih limit atau batasan yang kecil ya. Nah, nanti kemudian kalau misal kita rajin-rajin gitu ya, udah konsisten bayar tepat waktu, nanti skor akan diperbarui ya, skor kreditnya. Jadi caranya itu gimana? Caranya bisa dengan cara bayar tagihan tepat waktu ya, dan hindari utang baru ya yang nggak penting ya, atau misal ada tagihan apa ya, segera dibayar aja. Nanti skor kredit kamu bakalan naik ya, limit pinjaman pun juga naik. Yang keempat, karena kebijakan internal platform. Nah, setiap platform pinjaman online itu kayak punya kebijakan internal yang berbeda-beda. Kadang mereka memang ngasih kita limit kecil buat nasabah baru. Ini untuk mitigasi resiko ya, supaya nggak ada ketiban utang yang besar tanpa bisa bayar ya. Nah, jadi jangan kaget kalau limit kamu kecil banget di awal loh. Oke, ini juga bisa melindungi kamu dari hutang yang nggak bisa jadi terkendali ya. Karena mungkin ya kita terlalu banyak minjem mungkin ya. Nah, maka dari itu dikasih limit kecil dulu ya. Nah, yang kelima adalah tingkat resiko yang dihitung. Nah, platform pinjol itu selalu hitung resiko sebelum kasih pinjaman. Jadi kalau kamu baru pertama kali pinjam, ya wajar aja guys ya, masih kecil. Mereka tuh kasih algoritma ya atau data-data yang menentukan seberapa besar resiko yang kamu bawa. Biasanya algoritma ini ngebaca dari data-data seperti kredit score, riwayat pembayaran, dan profil kamu secara keseluruhan. Nah, makanya jangan paper dulu ya guys ya kalau limitnya kecil. Nanti setelah kamu buktikan ya kalau kamu itu bisa bayar tepat waktu, mereka pasti bakalan nambahin limitnya.
Nah, yang keenam mungkin karena kebiasaan menggunakan layanan. Nah, penggunaan layanan ini juga jadi faktor penting ya. Buat kamu yang mungkin baru banget daftar ya dan belum pernah ngasih bukti bayar yang baik ya. Ya wajar aja kalau limit pinjamanmu kecil ya. Platform pinjaman online tuh biasanya butuh lihat track record kamu ya atau riwayat ya. Nah, kamu itu sering telat bayar atau enggak sama sekali. Nah, mereka bakalan sangat hati-hati ya. Jadi mulailah sering pakai layanan mereka dan bayar tepat waktu ya. Dan pastikan juga jangan sampai telat ya. Dengan cara ini mereka bakal kasih limit kamu yang tinggi ya, karena kamu udah dipercaya. Yang ketujuh, dokumen dan informasi tidak lengkap. Nah, seringkali ya, limit pinjaman online kecil itu karena dokumen dan informasi yang kamu berikan itu kurang lengkap. Nah, jadi pastikan kamu cek identitas kalian yang udah diisi itu sesuai ya. Kalau ada yang kurang atau nggak jelas, mereka pasti bakalan kasih limit kecil dulu ya buat jaga-jaga gitu ya. Jadi pastikan semua dokumen kamu lengkap dan sesuai dengan yang diminta. Dengan begitu, proses verifikasi akan berjalan lancar dan limit pinjaman kamu pun bisa lebih besar ya. Nah, yang ke-8 itu mungkin karena kecocokan dengan profil resiko. Masing-masing platform pinjol itu punya profil resiko yang berbeda-beda. Jadi kalau kamu baru daftar, mereka mungkin ngasih mereka itu kayak belum yakin ya dengan profil resiko kamu. Nah, profil resiko ini berisi informasi tentang potensi kamu untuk tidak bayar atau gagal bayar ya. Nah, jadi platform pinjaman online biasanya kasih limit kecil dulu ya, biar risiko mereka bisa terukur sering berjalannya waktu. Kalau kamu bisa menunjukkan kalau kamu aman dan bisa dipercaya, mereka pasti bakalan nambahin limit pinjaman kamu ya. Nah, yang kesembilan, feedback dari pengguna sebelumnya. Atau juga ya, kemungkinan limit pinjaman kecil karena feedback dari pengguna sebelumnya. Platform pinjaman online seringkali memantau pengalaman pengguna lainnya. Kalau banyak yang mengeluh tentang nasabah baru yang nggak bayar, mereka pasti bakalan lebih hati-hati ya. Makanya kalau kamu baru pertama kali pakai ya wajar aja kalau limitnya kecil. Nah, selanjutnya tunjukin aja track record yang baik ya, bayar tepat waktu, berikan feedback positif. Nanti mereka bakalan lihat bahwa kamu bisa diandalkan dan limit pinjaman pun naik ya. Oke, dan yang ke-10 yaitu terakhir ya, yaitu karena regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah juga berpengaruh besar loh. Pemerintah seringkali menetapkan aturan-aturan untuk mengatur limit pinjaman online demi melindungi konsumen. Jadi, platform pinjaman online harus mengikuti regulasi ini. Dan ini bisa jadi limit pinjaman kamu jadi kecil. Makanya jangan kaget ya kalau misal limitnya itu kecil di awal. Kamu bisa patuhi pada aturan ya dan bayar tepat waktu. Regulasi ini justru akan lebih menguntungkan buat kamu ya. Karena platform bisa naik limit pinjaman kamu di next time ya, di masa depan ya. Nah, jadi itu ya guys ya, adalah 10 alasan kenapa limit pinjaman online yang baru dibikin ya itu selalu dikit. Ternyata ada hal itu ya. Jadi memang wajar aja ya kalau misal limitnya kecil ya. Ya karena kita itu harus dipercaya orang lain dulu ya. Ya walaupun kita udah ngasih suatu kepercayaan di awal ya. Ya intinya kita buktiin aja ya. Oke. Nah, itu ya guys ya, mungkin untuk video kali ini segini aja. Semoga penjelasannya bermanfaat dan kamu bisa lebih mengerti ya kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya yang butuh informasi seperti ini. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Yusuf Orianto, terima kasih. Bye-bye.